Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP Matematika Maret 2024 di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Apa kabar Ibu dan Bapak semuanya? Baik. Enak ya? Bagaimana kalau kita mulai acara MGMP hari ini? Ya, semakin baik ya. Alhamdulillah ya Rabbi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan nafas dan juga diberikan keinginan yang baik untuk menghadiri kegiatan komunitas belajar MGMP Matematika hari ini tanggal 8 Maret 2024 di SMP 16 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kita tercurahkan kepada Allah dan Rasul kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaatnya dari Islam Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini di depan sudah hadir yang saya hormati Ketua MGMP Bapak Saifuddin MPD, Koordinator Mata Pelajaran Matematika Ibu Supri Hasiningsih MPD, Ibu narasumber Ibu Firman Manhur dan juga Bapak Novia SPD. Hari ini kegiatan kita adalah seperti biasa, kita akan belajar menggali ilmu yang kekinian, ya, yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat lain karena kita hari ini offline bertemu langsung dengan narasumbernya. Selain itu juga nanti ada pengarahan dari Ibu Koordinator Mata Pelajaran Matematika dan juga sebagai komunitas PNS dari Ibu Firman. Oleh karena itu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu lagu Indonesia Raya, nyanyian lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin sebagai dirijennya yaitu Ibu Nur Ruwana dari SMP 20. Pada yang bertugas saya persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya ke doa kepada Bapak Widya dari SMP Negeri 12 Bandar Lampung dimohon untuk memimpin pada beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita melakukan sejenak untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan MGMP matematika kita pada siang hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga bagi yang beragama Muslim dipersilakan untuk berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yu'ti ni'amahu wa kafiru majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'il aqwali wal af'al. Mutabbilana biha jami'al yaqah wa jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha ila a'la darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairat fid hayati wa ahliha. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Waghfir lana ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arina al-batila wa arina al-batila batila wa arina al-batila. Allahumma inna nas'aluka bi anni ashhadu annaka la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka adkhilna mudkhala rizqika wa akhrijna mukhraja rizqika waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La tad'u dhanban illa ghafartahu wa la hamdan illa farajtahu wa la hajatan hiya laka illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya maulana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP Matematika kepada Bapak Saifuddin MPD. Saya mempersilakan. Ya pun. Pertama dan pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini Jumat siang hari kita melaksanakan MGMP siang untuk yang pertama sepertinya ya. Terasa panas. Mudah-mudahan penuh berkah. Selawat alaihi salam lalu kita sambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan pengikutnya. Insyaallah kelak di yaumil akhir apabila senantiasa kita istiqomah menjalankan syariatnya, kita akan mendapatkan sabda beliau. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
kepada SMP Negeri 16 yang telah memberikan fasilitas dan beserta kelengkapannya untuk MGMP Matematika Bandar Lampung menyelenggarakan musyawarah ini. Seharusnya kita hari ini kita laksanakan di Dharma Bangsa. Seharusnya pada hari-hari final kedua ternyata kita belum diberikan kesempatan untuk beranjak sana ke Dharma Bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bingung lantas kemana lagi harus mencari aula, karena aula di SMP Negeri 2 terpakai untuk ujian lulus dan asesmen tengah semester sebulan. Saya hubungi SMP Negeri 1, SMP Negeri 1 dipakai untuk apa? Ada nggak? Iya, belum terlihat. Oke, atau nanti saya share ke ini aja ya, share ke grupnya aja saja. Tetapi ini bukan kisi-kisi. Karena kisi-kisi belum boleh di-share ke guru. Karena kisi-kisi harus dulu setor ke KKS. Yang nge-share ke guru itu kepala sekolah. Jadi kalau ada minta kisi-kisi sekarang di MGMP bukan tidak dilakukan sih, belum saatnya. Belum saatnya, tapi saya arahkan ke kepala sekolah. Itu pun kalau sudah disetor oleh MGMP ke KKS. Sampai hari ini belum ada yang setor itu kayaknya. Padahal izin hari ini tanggal 8. Itu ya. MGMP 16 8 soal yang dibuat untuk kelas 7 dibuat oleh MGMP hanya kalau nggak salah itu 4 soal. 8 soal yang kelas 8 dibuat oleh MGMP pun hanya 4 soal. Dan 16 soal yang kelas 24 soal yang kelas 9, 24 soal yang kelas 9, MGMP hanya membuat 8 soal. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mempersiapkan soal untuk di sekolahnya masing-masing, menambahi soal yang harus dibuat oleh MGMP. Pak, materinya apa saja? Belum, nanti ya, kalau sudah kelihatan kisi-kisinya. Makanya berkenaan dengan PMM yang mensyaratkan seorang guru harus mempunyai nilai poin 32 minimal, MGMP menyiapkan 3 sertifikat yang masing-masing sertifikat bernilai 4 poin. Ini sudah saya share dari Desember. Jadi kalau kita MGMP sudah menyediakan 12 poin di jatah daripada pengembangan diri itu, tinggal cari sisanya. Kemudian sertifikat itu nanti tercetak ada namanya, tetapi belum dikasih link tentang nama dan asal sekolah. Kenapa tidak dibagikan secara online? Nanti Mbak Nik yang menjelaskan. Itu itu riskan sekali. Kita ini Bandar Lampung ini benar-benar lah ya, benar-benar kalau yang nggak datang dapat, nanti nggak datang semua gitu ya, karena apa namanya, buat titip aja sertifikat nanti dapat juga. Inginnya begitu. Jadi nanti sertifikat yang berbagi, yang dibagikan itu tercetak, ada namanya, asal sekolahnya, ditandatangani oleh kami dan distempel MGMP. Tidak ada biaya sertifikat, hanya bantu membuat dan menyediakan bahannya. Bayangkan ya, satu sertifikat kalau 100 orang agak tebal mapnya atau kertasnya
itu kemakan cateringnya, yang kemakan cateringnya. Nah, kita menyediakan dana itu untuk membantu kalau cateringnya itu yang pertama. Dana itu pun juga untuk menghidupkan MGMP. Saya ikut MGMP Bandar Lampung udah bertahun-tahun, belum punya LCD kayaknya ya. Belum ada kita LCD. Mana tadi Pak Nokia? Ada pointernya nggak punya kita. Nah itu sedikit-sedikit kita harus naik. Kalau kita mau jalan-jalan enak kita nambah-nambahin itu aja berapa saya. Betul. Kemudian sertifikat ya, jadi jangan bilang oh sertifikatnya bayar, nggak bayar sertifikatnya. Hanya tolong bantu untuk menyediakan bahan dan biaya cetaknya. Ya, bahasanya agak halus ya Bu ya. Nanti dibilangin sama komandan nanti ya. Itu. Kemudian dilihat di sini, saya pamer ini, saya dengan Pak Nok pamer baju ini. Nah, baju saya dengan Pak Nok sama kan? Nah, ini baju MGMP matematika bukan? Bukan. Bertanya-tanya. Ibu tahu ya? Tahu lah ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya uniform. Saya punya batik matematika, warnanya putih. Pertama kali saya pindah dari Mesuji ke Bandar Lampung, saya ikut MGMP, langsung saya beli dengan nominal dulu 50.000 rupiah dasar. Saya jahitkan warnanya putih. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Sesekali saya pakai. Saya pamerin dulu jaket. Kita pernah punya, kenapa pakai? Ya nggak apa-apa bajunya terserah ya. Kita halal bihalal, khusus saya pancing-pancing aja. Kita pernah mengadakan halal bihalal. Saya motornya di Cafe Legend. Situ Mbak Ning ya, di jalan Jampek ya, Gunung Terang ya. Dekat ibu rumah Ayu, dekat ibu Ayu ya, dekat Indah Pau. Nah itu lengkap banget yang sebutin tempatnya. Nah nanti kalau jangan gue ibu, jangan saya yang gas. Saya kan udah punya jabatan sekarang ketua gitu sombong. Jangan saya kemudian ya, koordinator, koordinir teman-temannya di mana sih kita mau halal bihalal, gitu ya. Kita halal bihalal, banyak dosa lah. Saya juga banyak dosa dengan Bapak Ibu juga. Bapak Ibu juga banyak dosa dengan saya. Datangnya dua orang surat tugasnya belum. Saya tanda tangan saya tanda tangan. Bukan bohong sama saya. Saya tetap tanda tangan. Kalau saya punya 3 saya punya 3, yang datang 2. Tetap saya tanda tangan gitu kan. Itu ya. Nanti kita halal bihalal Bu ya. Tolong dipoin juga 1 baju seragam, 2 halal bihalal. Jadi ada MGMP outdoor. Jadi tidak indoor outdoor. Kita pernah kok ke Pulau Tegal Mas. Pernah MGMP ke sana. Pak ini masih koordinatornya dulu. Ya. Kalian Resort pernah, Mutun pernah. Saya pertama kali datang ke sini ke Mutun saya, ikut saya. Kalian Resort pernah. Bogor pernah, ini orangnya. Ini orang 1, 2, 3, Bayu ya. Mana datang Jumat sore, siang, atau kembali Sabtu pagi. Pak Samsi dengan Pak Samsi ya. Dengan Pak Samsi nyalain saya. Keinginan anggota, saya hanya mengakomodir keinginan anggota. Tetap Jumat sore siang atau Sabtu pagi. Jumat siang ya. Sabtunya banyak undangan. Oke. Ya, karena nyari relasi kalah ya, laki-laki benar, laki-laki selalu benar, perempuan nggak pernah selalu benar. Demikian sambutan saya di Nilai Topik Kulidayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MGMP kita Pak Saifuddin, alhamdulillah banyak yang disampaikan ya Bu ya. Masalah baju memang betul. Baju kita
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alfian selaku narasumber kegiatan ini, yang saya hormati Bapak Saifuddin dan pengurus MGMP Matematika Kota Bandar Lampung, dan yang saya sepakat Bapak Ibu guru matematika SMP Kota Bandar Lampung. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama belajar tentang apapun ilmu matematika ataupun ilmu yang lain di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Salawat dan salam selalu kita lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahabatnya kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin. Saya akan mengulas ke yang lain, Bapak Ibu. Pada saat kita beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ada pertemuan ketua-ketua MGMP. Ketua-ketua MGMP itu untuk membahas tentang penerbitan sertifikat yang disampaikan oleh MGMP kepada seluruh peserta. Bapak Ibu, pertanyaan saya, sertifikat itu kegunaannya untuk apa ya? PNM itu mau diupload di kinerja PNM. Yang dipilih yang mana? Dari 18 indikator peningkatan pengembangan kompetensi ini yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang mana Bapak Ibu? Menjadi peserta praktik baik ya, menjadi peserta praktik baik pada komunitas. Nah, Bapak Ibu, komunitas kita ada berapa? Banyak. Komunitas kita yang di sekolah, kemudian yang ada di MGMP. Jadi sekolah pun menjadi wadah belajar kita, ada menjadi komunitasnya. Kalau kami ada lagi komunitas KKS. Nah, Bapak Ibu, sekarang salah satunya ini kemudian sebetulnya pemilihan pengembangan kompetensi ada yang lebih mudah, Bapak Ibu. Lebih mudah. Pengembangan kompetensi apa? Yaitu saling menjadi observer pada pembelajaran teman sebaya, teman sejawat, teman sebaya, teman sejawat. Jadi saling menjadi observer. Itu nilainya 8, Bapak Ibu. Nah, 8 itu diperolehnya dari mana? Ada belangko-belangko observer yang harus diisi. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian tidak lanjut. Kemudian ada dokumen-dokumen yang memang harus dipegang. Nah, itu nilainya 8 sebetulnya. Nah, disitulah tempat pengembangan kita, Bapak Ibu, pengembangan kompetensinya. Jadi jangan salah. Untuk itu nanti untuk sertifikat kita, Bapak Ibu, yang akan diberikan kepada peserta MGMP yang mengikuti kegiatan, itu nanti tidak melalui email, karena memang akan dicetak langsung, ya, akan dicetak langsung, menghindari sesuatu karena banyak yang bertebaran. Kemudian kemarin di MGMP kita di grup Riungan dan grup Matematika Serius itu ada pelatihan workshop yang dilaksanakan oleh klinik MIPA yang ada di Bogor, di Laladon, ya, di Laladon itu. Nah, itu yang disampaikan Pak Saifuddin waktu itu. Kami berenam itu pernah berangkat ke sana, berkunjung, mengikuti kegiatan di sana itu selama 4 hari, dan itu memang luar biasa. Nah, saya keinginannya kemarin dapat kiriman itu, saya kirim ke Pak Saifuddin. Saya berharap Bapak Ibu ikut, karena di situ nilainya bisa 8 poin karena 32 jam pelajaran. Nah, itu sesuai dengan
sesuai dengan profesionalisme kita. Ya, jadi di situ apa? Yang itu kemarin berapa orang? Dari SMP 23 saya wajibkan. Kalau SMP 23 saya wajibkan 4 orang harus ikut semua dan dibayari oleh sekolah karena pendaftarannya 100.000. Saya wajibkan karena itu sesuai dengan pengembangan profesionalismenya mereka. Kemudian Bapak Ibu, ini pemilihan itu jadi nanti yang akan diupload di sana. Jadi pada saat indikator pengembangan kompetensi. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah di pengembangan perilaku observasi. Nah, ini Bapak Ibu yang harus saat ini sudah mulai dilakukan. Hari ini adalah terakhir ada yang sekolahnya sudah melaksanakan PTS dan LUS ya. PTS dan LUS. Setelah ini langsung ada jadwal observasi. Silakan coba tunjukkan dulu yang sudah mengupload atau mengumpulkan jadwal observasi. Yang sudah mengumpulkan jadwal observasi di PNM. Mbak, kita udah Jadwal observasi. Ada sekitar berarti 40% ya. Tidak semua. Kesulitannya di mana Bapak Ibu? Jadi gini, ini yang saya khawatirkan untuk MGMP matematika. Jangan sampai orang-orang yang hadir, orang-orang yang berada di sini, yang memang rajin mengikuti MGMP matematika tidak tahu Bapak Ibu kapan jadwal pengumpulan atau kesepakatan observasi dengan kepala sekolah. Nah ini 8 indikator itu nanti yang belum. Sepertinya masih ada waktu ya Pak. Kalau bisnis masih ada ya. Masih bisa ngumpul nggak? Sampai bulan Mei ya. Jadi, ya Bapak Ibu begini. Pada saat pemilihan 8 itu namanya perilaku, ya. Perilaku yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu semua. Perilaku itu disesuaikan dengan yang ada kelemahannya di rapot pendidikan. Nanti dilihat di sana Bapak Ibu di sekolahnya yang paling rendah itu yang mana, itu yang dipilih. Itu yang dipilih. Kemudian di situ pada saat memilih hati-hati. Pada saat memilih hati-hati maksud saya begini. Ada 8 indikator perilaku. Setiap 8 indikator ada 3 indikator utama. Ya, di 3 perilaku yang akan dinilai. Jadi Bapak Ibu silakan pilih nanti. Kemudian mana ini? Kemudian Bapak Ibu pada saat memilih itu, memilih satu, cek dulu, cek apa yang perilaku yang akan ditingkatkan. Jadi jangan asal ya. Jadi bentar, saya kasih jadwal observasi. Jadi misalnya Bapak Ibu saya ini ambil yang saya biar ada teman dan Pak. Misalnya indikator observasi yang akan dinilai misalnya tentang penerapan disiplin positif. Lihat penerapan disiplin positif itu seperti apa. Kemudian guru harus seperti apa. Misalnya pemilihannya adalah guru melaksanakan instruksi. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Berarti nanti harus ada kesepakatan. Dan kesepakatan ini ditempelkan di RPP-nya. Kesepakatan seperti apa yang mau dibuat? Sebetulnya Bapak Ibu sudah biasa lah kesepakatan itu. Contohnya begini. Anak-anak pada pembelajaran pertemuan kali ini, pembelajaran kita adalah secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian setiap kelompok nanti akan dibuatkan soal-soal yang berbeda. Kemudian nanti presentasi dan seterusnya. Waktu pelaksanaan kegiatan itu kita pembelajaran itu hanya 40 menit.
Seperti tadi nanti akan ada kuis, kemudian nanti ada hadiahnya. Dan itu namanya kesepakatan. Kesepakatan itu diletakkan di RPP. Nah, RPP itulah yang akan diupload di tempat observasi. Dan itu harus di depan kepala sekolah, Bapak Ibu. Tidak bisa kita sendiri menentukan. Takutnya apa? Hari itu 10 orang minta observasi, bahaya. Hari itu 7 orang minta observasi, nggak keluar kepala sekolah. Jadi maksimal 1 hari itu 3. Jadi memang benar-benar di depan kepala sekolah kalau mau menentukan jadwal observasi. Kemudian RPP itu ditunjukkan, Bapak Ibu, ini loh nanti RPP saya. Kalau saya lihat benar-benar di RPP itu mau ngambilnya apa? Kesepakatan kelas oke, kesepakatannya letaknya di mana? Apakah di atas, di bawah, atau di di pendahuluan, atau di pembelajaran, di inti, atau di penutup? Saya maunya di penutupnya, Bu. Oke, letakkan, baru saya tanda tangan RPP-nya. Baru boleh di-upload. Kemudian misalnya dia maunya tentang refleksi, refleksi berarti di bagian bawah. Kemudian tentang pembelajaran interaktif, berarti berada di tengah. Itu selalu ada, kelihatan. Belajarnya secara kelompok, dia mau dinamakan kelompok, boleh, tapi selalu ada. Jadi harus siap dengan indikator observasi perilaku. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai guru matematika tidak paham tentang ini. Nggak usah banyak-banyak, RPP-nya 1 aja, tapi memuat perilaku observasi yang akan kita diobservasi oleh kepala sekolah. Jelas. Nggak usah banyak-banyak, 1 aja, 2 lembar aja Bapak Ibu yang biasa kita. Perilakunya yang saya sampaikan tadi disampaikan kepada siswa, perilaku Bapak Ibu di kelas selalu seperti itu, maka pada saat anak-anak ikut AKM, dia akan terbayang apa yang kita lakukan. Akan terbayang apa yang kita lakukan di kelas. Disitulah dia akan melihat. Maka nanti rapor pendidikannya itu terlihat, perilaku ini naik nilainya, indikator ini naik nilainya, dan seterusnya. Kelihatan kinerja kita. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ada di bulan Mei setelah hari raya juga sekitar 10 hari efektif. Jadi jangan sia-siakan, di bulan Mei kita sudah persiapan apa? Persiapan ulangan semester lagi. Kepala sekolah sudah mulai mau menilai yang lain-lain. Jadi jangan terlambat. Bapak Ibu sama saya dan Bapak Ibu sama-sama belajar, sama-sama saling mengisi. Ada Pak Sofia. Buat hal yang lebih menarik ini Pak, jadi orang yang dibilang tadi. Masuk dulu ini panitia. Begitu saya daftar, loh kok ini guru SMP Bandar Lampung gitu ya. Padahal yang saya ikutnya bukan di Bandar Lampung. Bukan di Bandar Lampung, itu saya ikut yang di luar. Jadi alangkah berbahagianya kita Bapak Ibu yang ada di Kota Bandar Lampung ini. MGMP kita mempunyai anak muda yang berprestasi, dan hari ini adalah dia akan melakukan aksi pengimbasan praktik baik yang sudah dilaksanakan, dan tidak menutup kemungkinan ini kayaknya web dia ini nanti akan menjadi inovasi sekolahnya yang bisa menjadi juara lagi di Kota Bandar Lampung, karena sudah 3 kali ini ya. 1 kali juara 1, ini juara lagi, ini nggak tahu lagi, luar biasa ya. Terima kasih Pak Novia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ning atas penjelasannya dan informasinya berkenaan dengan kegiatan PMM. Acara selanjutnya kita kepada Ibu Tiorma Simanjunkurup ya, selaku Ketua Komunitas PMM. Ibu Tiorma, waktu dan tempat dipersilakan.
2017 ya Bu. Iya pindah SMP 32 ya. Selamat siang menjelang sore ya. Tabi pun. Ya pun. Iya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena baru perdana seperti kata Pak Saifuddin tadi ya. Ini kita lakukan di hari Jumat. Ini kebetulan banyak juga yang hadir. Kalau saya lihat di data dari Akis 140 ya, 140-an. Cuman yang hadir kira-kira nyampe nggak 140 ya. Bisa jadi ya. Iya. Nah, ini tadi saya kebetulan selaku ketua komunitas belajar MGMP kita yang sudah terdaftar di PMM. Saya luruskan kembali, di sana penggerak komunitas itu saya sendiri selaku ketua, kemudian Bu Ambar dari SMP 10 ya selaku sekretaris, kemudian Bu Elma dari SMP 22 selaku bendahara. Nah, anggotanya sudah banyak, ada 196 orang. Saya harap ini semua orang matematika SMP Bandar Lampung, karena bisa jadi dari luar. PMM itu seluruh ya Bapak Ibu, seluruh bisa dikatakan Indonesia dulu lah ya, bisa jadi mendaftar masuk. Nah, maksud saya kita yang di Bandar Lampung iya, kata Bu Ning harusnya anggota kita mencapai 300-an, tapi yang terdaftar ke komunitas kita yang MGMP Matematika masih itu bisa kita lihat sendiri 196 pengikut. Nah, tapi kita nggak tahu. Nah, kita nggak bisa melihat, takutnya masuk juga itu dari luar. Apakah kita sudah ada di situ? Boleh bergabung ya Bapak Ibu. Mari kita kembangkan komunitas kita ini dengan bergabung dulu kita di sini. Mungkin Bapak Ibu saya yakin selain komunitas dari MGMP kita sendiri mungkin sudah bergabung di komunitas lain. Bisa jadi ya, karena kemarin-kemarin baru ini Bu Elma sendiri yang boleh masuk karena ada syaratnya. Boleh menjadi penggerak. Nah, ditunggu untuk penggerak-penggerak berikutnya. Karena harus ada berapa sertifikat dari topik pelatihan mandiri PMM yang sudah diselesaikan, baru boleh ditambahkan sebagai penggerak. Kalau pengikut sudah 196. Itu mengenai komunitas kita. Untuk apa komunitas kita ini? Kita tahu sendiri dunia digital sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, harus ikut kita di dalam. Jadi kalau sebelumnya MGMP kita masih hanya di bandara. Bapak Ibu, maaf saya pamit dulu ya. Ada kegiatan di situ. Terima kasih ya Bu Ning. Pendidikan, kalau dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Said dan tim tadi penggerak, yaitu bagaimana kita membuat sebuah media ya, atau perencanaan bisa ataupun bisa menjadi sebuah perangkat pembelajaran juga boleh, atau bisa dijadikan sebagai website sekolah, bisa juga dijadikan sebagai profil sekolah. Atau bahkan kalau Bapak Ibu di rumah itu jualan, ya bisa jualan di Shopee, mungkin bisa menggunakan SID khususnya mikrositenya untuk berjualan. Tapi mungkin
itu tidak kita terlalu tekankan. Yang akan kita banyak bahas hari ini adalah terkait dengan pendidikannya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada satu platform yang didirikan dari produk dalam negeri, karena ini yang menciptakan ini adalah orang Indonesia, orang Bandung, ya. Idenya di sini melambangkan bahwa dia adalah dari produk Indonesia, gitu ya. Dia adalah shortcut link, shortener, and microservice builder. Terkenalnya dua ini sih sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu ingin lihat lebih dalam, nanti bisa cek di https://s.id. Nah, seperti itu. Akan terbuka dashboard utama dari microservice ataupun SID tersebut. Nah ini SID Bapak Ibu. Jadi SID ini itu sebenarnya diperuntukkan gratis, ya. Fiturnya itu gratis. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang berbayar itu ada, gitu Pak. Sebenarnya kalau kita tidak mau berbayar, tidak mau berlangganan, silakan saja, bisa. Karena memang platform ini sebenarnya diperuntukkan gratis untuk digunakan oleh masyarakat umum yang kali ini kita coba manfaatkan untuk dunia pendidikan, Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti malah bagusnya ke yang lain, bukan ke dunia pendidikannya. Di situ banyak fitur-fiturnya nanti yang sudah disediakan Bapak Ibu. Nah untuk mencobanya nanti kita akan coba bareng-bareng ini https://sid/daftar SID untuk mendaftarkan akun kita agar terdaftar di SID. Tujuan dari akun tersebut adalah nanti agar kita ketika membuat sebuah microsite ataupun kita menyingkatkan sebuah tautan itu tidak hilang. Karena kalau kita tidak gunakan akun yang tertaut dengan akun Gmail, nanti dia akan hilang. Sewaktu-waktu kita akan mencari kembali itu tidak ketemu gitu. Tapi kalau kita tautkan dengan Google, tentunya kita mendaftar akun, sewaktu-waktu nanti kita tinggal cek saja, jadi tidak hilang. Itu Bapak Ibu. Jadi fiturnya yang utama ada dua. Yang pertama adalah link shortener atau penyingkat tautan. Jadi kalau Bapak Ibu punya tautan yang panjang, ya kayak Google Form misalnya, biasa gunakan Google Form, itu kan panjang banget ya Bapak Ibu ya, panjang banget. Terus kalau kita mau kasih ke anak, itu paling di share gitu ya. Tapi kalau kita mau suruh ngapalin itu berat banget karena saking panjang dan luar biasa. Misal contoh ini, saya sudah siapkan ini Bapak Ibu. Nah ini adalah link Google Doc. Link Google Doc yang isinya sebenarnya modul ajar. https://doc.google.com/dokumen-d-1v dan wah nggak akan bisa kita menghafalnya ya. Kayaknya sejenis-jenisnya orang susah gitu untuk menghafal. Nah itu nanti akan kita singkatkan dengan menggunakan SID. Itu salah satu fitur utama dari SID tersebut. Kalau Bapak Ibu pernah Bitly ya, biasa pakai Bitly itu seperti Bitly, mirip gitu ya. Hanya saja kalau Bitly itu buatan luar negeri, kalau SID ini buatan Indonesia. Nah yang fitur kedua yang terpopuler saat ini banyak orang gunakan itu adalah BioLink atau disebut dengan microsite, mikro ya, site mikro, website mini kecil gitu. Jadi kenapa kita tawarkan ini gitu, saya sampaikan kepada Pak Saifuddin karena kita mudah dalam membuatnya. Sebenarnya ada yang lebih bagus Bapak Ibu daripada microsite SID ini. Seperti halnya sch.id ya, Bapak Ibu yang negeri biasanya sudah punya tuh sch.id, tapi susah makainya. Mau ngupload sesuatu aja susah, mau masuk ke dalamnya itu aja susah, gitu ya. Ada juga yang berupa WordPress, ya susah juga itu, banyak codingan dan lain-lain. Ada juga Blogspot mungkin yang paling umum, itu juga bisa. Nah kita coba di konsep ini agar kita mudah buatnya
kita mudah sebarkannya dan bermanfaat. Sebagus-bagusnya si platform tersebut, kalau kita tidak bisa gunakan, ya kita hanya bisa memuji, wah ini bagus ya, gitu. Tapi kita tidak bisa membuatnya, bahkan kita mungkin menggunakannya susah. Nah itu yang kita hindari ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coba kenalkan Microset ini untuk Bapak Ibu nanti bisa mudah dalam membuat biolink ataupun website ini. Nah ini tadi kalau bicara link shortener ya, ini tadi. Jadi kalau link yang panjang itu bisa kita pendekkan dengan namanya sendiri atau bisa dengan barcode ya. Kadang kalau kita ikut guru penggerak itu mau lokasi yang 7 dan lain-lain itu pakai barcode biar lebih keren, itu boleh juga, silakan. Di SID itu satu link itu bisa satu barcode, jadi gratis, tidak berbayar. Ini kalau di Bitly itu setahu saya barcode-nya hanya bisa satu, gitu ya. Itu perbedaan-perbedaan kenapa kita tawarkan SID ini ke Bapak Ibu. Kemudian, wah ini kok kosong dulu. Nah ini untuk microsite. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, nanti kalau misalnya mau ngasih info ke teman-teman atau ke orang lain, websitenya ini, kemudian grup belajarnya ini, ada grup lagi ini, terus kita buat Twitter dengan link sendiri, ada lagi grup 1 dan sosial media. Ini kalau kita kasih ke guru-guru mungkin bingung mana yang mau diklik, mana yang mau dipilih gitu ya, dan tampilannya kurang menarik. Bisa sebenarnya, tapi kurang menarik. Sedangkan kalau kita gunakan Microset SID ini, kita hanya perlu menyampaikan satu link saja. Dengan satu link dia sudah memuat beberapa link yang ada di situ. Nah ini tujuan dari Microset. Kalau di HP tampilannya begini Bapak Ibu, tampilannya. Nah itu, jadi dari banyak-banyaknya link itu kemudian kita singkatkan, kita buat dia padat menjadi satu link, sehingga satu link itu mudah kita hafal dan kita gampang share ke orang lain. Nah itu tujuannya mempermudah. Nah ini contoh, ini praktik baik saja Bapak Ibu, boleh ditiru atau boleh justru malah dikembangkan. Kebetulan kami sudah gunakan sejak tahun 2022, ini Bapak Ibu contohnya, karena kami sekolah baru, terus nggak punya duit untuk bayar hosting dan lain-lain, kami pakai SID aja yang murah-murah, gratis gitu ya. Jadi ini tampilannya, kalau misalnya ini sejarah singkat, di website itu kami masukkan website mini pakai Google Site. Jadi dia ketika diklik nanti akan tertaut di website sekolah. Kebetulan ini pakai Google Site Bapak Ibu, pakai Google Site, jadi tidak berbayar ya, masih singkat. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya sudah punya SCH.id, apalagi SMP 2, SMP Negeri 2 Pedalam pasti punya SCH.id, tinggal dimasukkan. Kemudian ini yang baru-baru, informasi PPDB, lagi kita PPDB Bapak Ibu. Nah enak, PPDB kita nggak perlu harus kasih ini kasih itu, suruh lihat ini, susah ya. Kita buat Microset aja informasi PPDB. Ini sebenarnya masih tahun kemarin karena belum keluar dari Kota Bandar Lampung. Ini kasih logo apa? Daripada kita share satu-satu ke orang tua susah gitu ya. Udah kita masukin satu Microset. Kemudian di sini kalau dia mau daftar nanti tinggal ditawarkan gitu. Kalau dia billing, kalau ini silahkan Bapak Ibu ya. Ini baru singkat. Kalau kira-kira wah ini kurang bagus Pak, bagusnya diginiin tambah ini tambah itu, silakan. Ini tidak menjadi apa ya website atau Microset pokok dari SMP kami. Silakan kalau Bapak Ibu kira-kira wah bagus juga ya, gitu. Terus mau dipakai juga boleh. Ini contoh juga asesmen. Jadi ada sedikit apa banner gitu ya. Jadi terus kalau misalnya ada PTS sumatif setengah semester sama lulus, jadi kebetulan baru selesai ya. Kami pakai Google Form Bapak Ibu, karena kalau pakai kertas itu nggak punya duit bahasanya, bukan karena yang lain-lain, karena ngirit gitu ya.
Jadi saya buatkan mikroset juga sama. Ketika kita klik lihat latihan ujian sekolah, akan keluar beberapa mapel yang memang diujikan. Sehingga ketika hari Senin misalnya pelajarannya bahasa Indonesia dan agama, si anak tidak perlu kita kasih link Google Form yang panjang. Kadang kelas 8 dikasih link kelas 7, ribut dan sebagainya. Kalau ini kelas 9 ya silahkan tinggal klik kelas 9, kelas 7 ya kelas 7, kelas 8 klik kelas 8, maka dia akan mulai sendiri. Misal bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris. Ini saya tahukan dengan Google Form. Kebetulan sudah kami setting, sudah selesai, jadi nggak boleh dibuka lagi. Nah itu Bapak Ibu. Silakan nanti kita coba kembangkan dulu. Nah ini yang terbaru, data peserta didik. Nah ini mungkin barangkali ada yang mau coba juga, silakan. Sebuah pelayanan yang bisa diakses oleh wali murid siapapun gitu ya, sehingga ketika anak itu atau orang tua pengen tahu data di dapotiknya, tapi tidak semua dikeluarkan ya, disortir. Nanti anak bisa cek. Kebetulan siswa kami itu baru 283. Jadi di sini ada 283 sebenarnya. Nih 200, oh di sekunci ya. Yang tampil hanya 10. Jadi kalau si anak itu mau lihat, dia harus tahu NISN-nya. Dia masukkan NISN, misal yang paling mudah 0111 555 251, enter. Maka otomatis akan keluar namanya, NISN-nya berapa, akun belajar ID-nya kami belum saya masukin. Nah, akun belajar ID mungkin ya, apa kira-kira yang memang dibutuhkan anak-anak untuk kebutuhan mereka gitu ya. Kalau mereka tanya, Pak, anak saya dimasukin ke IP enggak? Kita coba cek di bawah nih. Kita masukin ke IP, jenis kelaminnya apa? Jangan sampai jenis kelaminnya nanti salah, seperti itu. Nah ini salah satu contoh penerapan ini, bisa dilihat semua orang. Diprotek bisa dari ini. Ada yang lebih bagus lagi, teman-teman di luar sana itu lebih bagus lagi buatnya, gitu ya, buatnya lebih bagus. Atau saya contohkan satu lagi, biar punya gambaran, itu agak kompleks, agak lebih luas. Kalau ini saya khusus untuk pribadi. Saya buat juga data branding sendiri ya, data branding diri saya. Nah, jadi di sini saya kalau ada kegiatan itu tidak perlu harus banyak menyampaikan link YouTube saya apa, Instagram apa. Saya cukup ketikkan s.id/novia_lpg, saya cantumkan YouTube, channel Facebook, WhatsApp dan lain-lain, saya masukkan dalam satu microset. Sehingga itu lebih menyingkat ketika kita mau ngasih informasi ke orang lain. Ini yang saya maksud tadi. Kalau Bapak Ibu di rumah punya dagangan, punya jualan, silakan tinggal dibuat gitu ya. Tapi konteks kita hari ini mungkin tidak ke sana. Oke, kita akan coba buat ya Pak saya. Kita akan coba buat. Jadi kita hari ini tidak hanya melihat saja, tapi mungkin kita akan coba buat. Bapak Ibu mau coba buat dari awal, kita bareng-bareng, ya? Boleh, silakan. Kebetulan laptop saya ini baru masuk, jadi datanya hilang semua. Jadi tadi yang ketemu hanya pakai HP, Bapak Ibu ya. Bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Kebetulan yang data saya masih ada itu pakai HP. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau buat microsite terus pakai HP, nggak pakai laptop, itu bisa. Tapi ya kecil-kecil gitu aja. Atau menyikat tautan pakai HP juga boleh. Nah silakan Bapak Ibu ketikkan saja SID/daftar SID. Itu coba. Yuk kita bareng-bareng, pelan-pelan aja Bapak Ibu. Saya coba kirim ke grup ya. S.ID
berbasis Android? Bisa. Daftar SID dengan huruf kecil semua Bapak Ibu ya. Saya sudah kirim di grup MGMP SID garis miring daftar SID. Kita akan coba mulai dari nol, dari membuat akunnya dulu, baru nanti kita buat microsetnya ya. Karena kalau kita tidak buat akun, maka tidak bisa buat microset. Jadi harus buat akunnya dulu. Silakan Bapak Ibu gunakan ini ya, gunakan SID/daftar SID. Kemudian di tahapan kedua biasanya akan muncul seperti ini ya. Munculnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Cukup. Materi udah. Menarik kan materinya? Menarik. Tinggal bagaimana kita praktekkannya. Ya. Iya. Oke, kita sampai pada cara yang terakhir yaitu penutup. Tidak berpanjang lebar, saya tidak menyimpulkan isi materi Bapak Ibu sendiri ya, yang sudah melihat tadi juga mempraktekannya. Jadi saya yang menutup saja kegiatan sore hari ini karena udah sore. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf jika dalam penyampaian kami hari ini ada kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampahnya di bawah. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.